Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara Y. Rudi Wartono. Kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Daun-Daun Bersemi Lagi. Dalam seri yang ke-65 ini didukung oleh para pemain Yvonne Rose sebagai Sakawuni, Wenda sebagai Jaran Bangkal, Surya Tanjung sebagai Jaran Lejong, M. Pratomo sebagai Kebo Kluyur, Idris Afandi sebagai Macan Kombang, Narto sebagai Adisara, Haryoko sebagai Empu Renteng, dan pembawa cerita Nusri. Selamat mendengarkan. Jaran Lejong dan Jaran Bangkal bersiap-siap dengan kuda-kudanya. Tak lama kemudian, Sakawuni melompat turun sambil berkaca pinggang. Seperti inikah orang-orang yang tidak mau tunduk pada pimpinannya sendiri? Kami tidak pernah tunduk dan diperintah oleh seorang perempuan. Daripada kami tunduk pada perempuan, lebih baik kami bersembunyi seumur hidup karena malu. Kalian terlalu meremehkan martabat wanita. Kalian lupa bahwa kehadiran kalian di muka bumi ini berkat jasa seorang wanita. Sudahlah. Jangan banyak cincong. Kalau kau ingin kami tunduk, ayolah. Buktikan bahwa dirimu lebih kuat dari kami, sehingga memang pantas kami tunduk. Kalian tidak takut aku akan melaporkan pada pimpinan kalian bahwa kalian telah membangkang perintahnya? Pimpinan kami tidak akan mau percaya laporanmu. Kau belum tahu rupanya bahwa kau mendapat angin baik karena Tuan Kebo Mundara. Tapi Patih Kediri itu besok pagi sudah tidak ada lagi bersama kita. Dia sudah kembali ke kota Kediri. Dan kau tak akan bisa bersombong-sombong lagi di depan kami. Kalau begitu,
aku terpaksa membuktikan bahwa aku memang lebih kuat dari kalian. Sakauni, sekarang ini kaulah yang harus bertekuk lutut di depan kami. Kaulah yang harus menuruti perintah kami. Kau orang baru, jangan banyak lagak. Kalau kau tak ingin mendapat gangguan, kau harus mau menuruti perintah kami. Cepat pergi tinggalkan kami. Dan jangan sekali-kali berani mengatur lagi kami. Cukup jelas? Wah, jelas sekali. Tapi sayang sekali bahwa aku tak sudi menyerah. Akulah pimpinan kalian dalam tugas melacak 2 orang pelarian itu. Dan sekarang, kuperintahkan agar kalian segera naik ke atas kuda. Kurang ajar. Bicaramu semakin memerahkan telinga. Ayo, Kakang Jaran Bangkal. Tunggu apa lagi? Sakauni, bukan salah kami kalau nanti kami terpaksa membuatmu malu seumur hidup. Kalau kau dapat kami kalahkan, kami tidak akan membunuhmu, tahu? Kami hanya ingin membuktikan apakah kau ini benar-benar seorang perempuan yang lengkap, yang bisa juga menyenangkan hati laki-laki. Dasar pendekar jorok. Pikiranmu yang kotor itulah yang akan membuatmu celaka. Jaran Lejong dan Jaran Bangkal serentak menyerbu bersama-sama. Sakauni menyambut dengan lincah. Dan memang ilmu gadis tani bala itu di atas 2 orang yang sekarang menjadi lawannya. Maka dia hanya membutuhkan kurang lebih 10 jurus untuk memperoleh kelemahan lawan. Yang pertama menjadi sasaran adalah Jaran Lejong. Dia terpaksa mengadu ketika pelipisnya terkena sodokan. Kemudian menyusul Jaran Bangkal menjerit kesakitan pada saat Sakauni menyepak tulang selangkangnya. Tapi Sakauni tak bisa meneruskan menghajar 2 orang bekas perampok itu. Karena mendadak sebuah bayangan berkelebat menuju ke arah mereka. Hei, ada apa ini? Jaran Lejong. Dan kau Jaran Bangkal, mengapa kalian jongkok di situ? Apa yang telah dilakukan perempuan Nedan ini pada kalian? Perempuan itu memang sinting, gendeng. Cara bertarungnya liar dan jorok. Iya, lihat saja dia. Dia berani menyepak selangkanganku. Kurang asem. Bukankah itu semua akibat mulut kalian yang kotor? Mau tambah lagi? Hah? Tambah lagi? Tunggu, jangan memukul orang seenakmu saja. Kau memang hebat, tapi sebenarnya nasibmu yang jauh lebih hebat. Karena berkat bantuan Empu Renteng, maka kau terpilih menduduki kursi 4 besar. Hah, masa bodoh dengan kursi 4 besar? Itu bukan menjadi tujuanku. Nah, sekarang kalian mau apa? Kau mau apa, Kebo Kluyur? Mau membela 2 orang cecunguk tak berharga itu? Berdebah! Di hatiku masih ada ganjalan yang harus kupuaskan sekarang juga. Marilah, kita bertarung secara bebas dan terbuka. Tidak perlu dibatasi dengan jurus-jurus tai kucing. Kalau perlu, mari kita bertarung sampai 100 jurus. Sampai salah seorang di antara kita keok dan bertekuk lutut. Kalau begitu kemauanmu, terserah. Kau akan kubuat tobat dan minta ampun padaku, perempuan siding. Aku kesal dan kecewa melihat hasil pertandingan di pelataran Candi Surabana. Pertandingan bocah-bocah ingusan. Bocah kemarin sore yang hanya banyak lagak. Sekarang aku mendapat kesempatan untuk bertarung dengan bebas. Nah, mari kita mulai. Kali ini Kebo Kluyur bertarung dengan lebih gigih dan tak terkendali.
Kalarante, senjata yang menjadi andalannya selama malang melintang sebagai pendekar, mendesing dan menyambar ke sana kemari. Sakawuni dengan tenang tapi lincah berusaha menghindar dengan melompat atau membungkukkan kepala atau memiringkan tubuhnya. Kebo Kluyur penasaran sekali. Setelah lebih dari 10 jurus, belum juga bisa membuka garis pertahanan lawannya. Bahkan menginjak jurus ke-12, Sakawuni nampak lebih menguasai jalannya pertarungan. Awas Kebo Tua! Hiat! 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 Minggirlah, Paman Kebo Kluyur. Aku pun mempunyai ganjalan dengan perempuan liar ini. Kau juga ada di sini, Atisara? Iya, aku melihat apa yang terjadi di tempat ini. Aku pun melihat apa yang terjadi. Perempuan Edan itu memang hebat. Tapi sekarang dia akan mampus di tanganku. Biar aku saja yang menghadapinya, Macan Kombang. Untuk apa kau bersusah payah, Adisara? Biar aku saja yang membalaskan sakit hati kita. Kalian akan melihat nanti bagaimana aku membuat perempuan liar itu melolong-lolong minta ampun. Tapi Macan Kombang, aku pun ingin membalas sakit hatiku dengan tanganku sendiri. Serahkan saja soal itu kepadaku, Adisara. Kau harus memberi kesempatan padaku, Macan Kombang. Aku tidak rela orang-orang menganggap remeh jurus setan debutan sajen. Aku tidak rela pendekar dari Sila Bunga jatuh pamornya gara-gara perempuan sinting ini. Adisara, mengapa kau tidak mau bersabar? Tahanlah dirimu barang sedikit, Mengapa bukan kau yang bersabar, Macan Kombang? Aku datang lebih awal di tempat ini. Jadi, aku lebih berhak membereskan urusan dengan perempuan ini. Kau tunggu saja giliranmu. Nanti sesudah aku. Waduh. Kalian ini berebut apa, Kalian seperti bocah-bocah kemarin sore saja. Semua tak ada yang benar. Kacau. Hei, Adisa. Dan kau Macan Kombang, tak perlu kita saling menunjukkan siapa yang lebih hebat di antara kita. Jelas bahwa kita sama-sama telah dihina di depan orang banyak oleh setan betina itu. Nah, kalau memang begitu, mengapa kita harus bertengkar sendiri? Mengapa kita tidak gebuk saja gadis sinting itu bersama-sama? Iya, aku setuju. Kita hajar saja dia ramai-ramai. Iya, kita pukul dia. Kita hantam dia. Kalau perlu, kita cabik-cabik wajahnya yang sombong dan banyak lagak itu. Ayo! Macan Kombang, tunggu apa lagi? Hai, ada apa ini? Mengapa kalian mengeroyok Sakawuni? Iya, aku tahu. Barangkali kalian merasa tidak puas atas keputusan Tuan Kepu Mundarang. Kalian tidak rela kursi 4 besar akhirnya jatuh ke tangan gadis berbau kencur ini. Bukankah demikian? Kami hanya ingin mencoba sampai di mana dia menguasai jurus lengan 1000. Tapi mengapa kalian main keroyok? Itu namanya tidak adil dan tidak satria. Kalian mestinya merasa malu karena telah mengeroyok seorang gadis yang pantasnya cocok menjadi anak kalian sendiri. Empu Renteng, apa kerjamu di tempat ini? Atisara. Aku hanya ingin berjalan-jalan saja. Dan secara kebetulan melewati tempat ini. Sudahlah. Urusan ini jangan dipanjang lebarkan. Sakawuni, pergilah meneruskan tugasmu mencari 2 pendekar asing itu. Iya, memang tak ada perlunya aku berlama-lama di sini.
Tapi aku tak sudi berjalan bersama Jaran Lejong dan Jaran Bangkal. Mereka membuatku muak. Jaran Lejong, Jaran Bangkal. Iya. Ikuti Sakawuni. Bukankah kalian ditugaskan mengalah dia? Mengapa kalian masih diam saja? Tapi Tuan Renteng, dia tidak mau... Cepat, susul dia! Baik, Tuan, baik. Nah, bagaimana sekarang? Kebukluyur, Macan Kumbang, dan kau Adisara. Barangkali kalian merasa tidak puas. Barangkali kalian menyimpan sebongkah ganjalan di hati kalian masing-masing. Ya. Terus terang aku tidak puas. Kau selalu membela gadis sinting itu. Ya, kau selalu berat sebelah. Di pelataran Candi Sorobana, kau sudah menyudutkan kita. Hingga kita terpaksa kehilangan muka di depan pendekar lain. Dia pasti ada hubungan khusus dengan Sakawuni itu. Mungkin gadis itu masih sanak familinya. Mungkin juga wanita piaraannya. Kalian sebenarnya tidak perlu merasa iri dan sakit hati. Karena terbukti kepandaian Sakawuni berada satu tingkat di atas kalian. Ya, Porenteng. Sekarang pun kau masih memuji-muji perempuan gila itu. Mengapa kau tidak memuji dirimu sendiri, ya? Siapa tahu, dia hanya pandai bicara. Pandai menjilat di depan Tuan Kebemundaran. Iya. Kalau Empu Tong Bajil atau Dewi Sambi sudah kita ketahui secara pasti kebolehan ilmunya. Tapi si Renteng, bisa apa dia? Boleh juga kita coba apa yang dia miliki, Paman Kebukluyur. Aku memang tidak bisa apa-apa. Aku tak punya simpanan ilmu secuil pun. Aku hanya pandai bicara dan menjilat Tuan Kepemudarang. Itulah sebabnya aku bisa menduduki salah satu di antara kursi 4 besar. Ya, boleh jadi begitu. Buktinya, pada saat semua orang turun gelanggang menggempur 2 pendekar asing itu, dia malah enak-enak duduk. Macan Kumbang, Adisara, dan kau Kebukluyur. Sebenarnya tak ada perlunya kita saling mengunggulkan diri kita masing-masing. Tapi karena kalian bertiga sudah memojokkan aku, dan aku harus menjaga kewibawaanku sebagai salah seorang di antara 4 besar, maka, ya, terpaksa. Nah, sekarang marilah kita mengadu ilmu. Supaya kalian tidak penasaran setelah kalian pulang kembali ke tempat kalian masing-masing. Bagus, bagus. Memang aku akan tetap penasaran sebelum melihat sendiri sejauh mana kemampuan ilmu yang dikuasai Empu Renteng. Ayo, kita mulai saja. Cabutlah pedangmu. Jangan kau biarkan senjata itu menjadi barang pajangan yang tak berguna. Sayang sekali Kebukluyur. Rasanya sekarang belum saatnya aku menggunakan jurus pedang kuning untuk meyakinkan kalian. Tapi kalian tidak usah khawatir. Bukankah berarti aku tidak melayani kalian secara bersungguh-sungguh? Renteng lelaki yang nampak kurang bergairah itu memang tidak mencabut pedangnya seperti yang dianjurkan Kebukluyur. Pedang itu dibiarkan saja tergantung-gantung di pinggangnya yang ramping. Tapi mulut laki-laki kurus itu segera nampak berkomat-kamit sebentar. Lalu kedua tangannya mengepal dan mendadak kedua belah kakinya menggenjot bumi sekeras-kerasnya. Iya! Empu Renteng pendekar jangkung bertubuh kurus dan sepertinya kurang tenaga itu berdiri tegak bagaikan arca. Kedua belah tangannya masih mengepal, urat-urat lehernya nampak tegang. Bibirnya menyungging senyuman tipis,
namun matanya memancarkan kekuatan aliran darah dan warna putihnya menjadi merah. Mata itu menyorot tajam ke arah Kebo Kluyur. Nah, Kebo Kluyur, aku sudah siap. Kalau kau memukul, silakan. Agaknya orang kurus ini mempunyai ilmu kebal. Dia sama sekali tak merubah kuda-kudanya. Dia menunggu untuk kugebuk dengan kala ranteku ini. Ayo, tunggu apa lagi Kebo Kluyur? Bukankah kau sangat membanggakan senjata rantemu itu? Hingga matamu tak sedikit pun terbuka untuk menilai kemampuan pendekar lain. Kau akan mampus, Sempu Renteng. Tubuhmu yang tinggi kurus itu akan lunas. Benar dugaanku. Dia menggunakan ilmu kebal. Hei, ayo, mengapa berhenti? Rasanya enak sekali pukulanmu tadi Kebo Kluyur. Seperti dipijit tangan-tangan gadis perawan. Ayo, pilihlah mana yang kau suka. Punggung, perut, atau kaki. Pilih sendiri saja. Mampus kau Renteng! Minggir, Paman Kebo Kluyur. Aku tahu dia menggunakan ilmu kebal. Tapi masa dia tidak akan roboh terkena jurus setan rebutan sajen. Oh, kurang ajar. Tanganku seperti mementur besi. Sampai kesemutan. Ayo, pukullah sesuka hatimu, Adisara. Bukankah kalian pendekar paling hebat? Kalau kalian merasa tidak puas, datang ke Candi Sorabana. Nah, puaskanlah hati kalian di tempat ini. Jangan congkak, Bu Renteng. Tanganmu lunak sekali, Adisara. Lembut seperti tangan perawan kencur. Mengapa kau tidak memukulku, tapi malah memijit-mijit punggungku, Adisara? Bagaimana? Mau coba lagi? Bagaimana Kebo Kluyur? Sudah puas atau mau coba lagi? Dan kau, Macan Kumbang, ku dengar jurus Macan Angop sangat hebat. Mengapa kau tidak memperlihatkannya seperti teman-temanmu itu? Sudahlah, Macan Kumbang! Dia memang mempunyai ilmu kebal yang tangguh. Lebih baik kita pukul saja beramai-ramai. Iya, usul yang baik sekali. Nah, ayo, silahkan. Silahkan memukulku bersama-sama. Tidak bakal aku tinggal gelanggang colong pelayu. Tidak bakal Empu Renteng kabur. Macan Kombang, Kebo Kluyur, dan Adisara serentak melompat mundur. Dan mereka segera menyiapkan jurus pukulan masing-masing. Sementara itu, Empu Renteng tetap tegak berdiri tak bergeming sedikit pun. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kelanjutannya? Apakah ketiga pendekar itu mampu menembus ilmu kebal Empu Renteng yang terkenal dengan sebutan Belabak Pengantolan? Dan bagaimana dengan nasib dua pelarian orang asing, pendekar Lo dan Mesin istrinya? Silakan menunggu jawabannya dalam seri berikut. Sampai jumpa.
Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara Y. Rudi Wartono. Kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Daun-Daun Bersemi Lagi. Dalam seri yang ke-66 ini didukung oleh para pemain Haryoko sebagai Empu Renteng, M. Pratomo sebagai Kebok Luyur, Idris Afandi sebagai Macan Kombang, Narto sebagai Adisara, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Surya Tanjung sebagai Jaran Lejong, Wenda Lubis sebagai Jaran Bangkal, Edi Dosa sebagai Lo Sisan, Eli Ermawati sebagai Mesin, dan pembawa cerita Nusri. Selamat mendengarkan. Aku akan membalas ala kadarnya. Jangan dengarkan perkataannya. Dia hanya main kertak sambal. Ayo, Adisara, Macan Kombang, kerahkanlah seluruh kekuatanmu. Dia pasti akan roboh. Bangunlah. Jangan menyuruk-nyuruk di atas semak seperti layaknya babi hutan. Ayo, bangunlah. Hei, mengapa kalian masih belum bangun? Bukankah Empu Renteng tak mempunyai apa-apa? Bukankah aku hanya pandai bicara dan menjilat pantat ke Pemundarang? Begitu bukan anggapan kalian bertiga. Dan sekarang, kalian baru tahu siapa Empu Renteng. Barangkali, sekarang kalian akan merubah anggapan kalian yang keliru tentang diriku. Nah, ayo bangun. Ayo, jangan hanya besar mulut dan besar lagak. Apakah aku terpaksa menggunakan pedang kuning ini untuk membuat kalian bangun dan minta ampun padaku?
Ampun. 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 Tuan Renteng juga minta ampun. Ampun. Kami merasa bersalah. Iya, kami mengaku bersalah. Kami tidak akan berani melakukannya lagi. Tuhan, ampun Tuhan, ampun. Sekarang ini, sebenarnya aku dapat dengan mudah mencabut nyawa kalian. Oh, jangan Tuan Renteng. Jangan. Kami masih ingin hidup. Kami sudah mengaku bersalah. Kami sudah mohon ampun. Janganlah kami dibunuh. Percayalah, kami tak akan mengulangi berbuat kurang ajar lagi pada Tuhan. Memang, aku tidak akan membunuh kalian. Aku membutuhkan kalian. Mulai sekarang, kalian harus tunduk, taat, dan patuh pada perintah-perintahku. Nah, mari ikut aku. Baik, Tuan. Baik, Tuan. Baik. Hei, mengapa kalian mengikuti aku? Kami disuruh mengawalmu, Sekawuni. Iya. Tuan Renteng yang menyuruh kami menyusul. Dan kami disuruh mendampingimu mencari buronan orang asing itu. Tapi aku tidak membutuhkan kalian. Aku akan mencari sendiri. Jangan begitu, Sekawuni. Kami takut disalahkan. Cepat pergi. Aku muak melihat tampang kalian. Tapi Sakawuni, nanti kami... Mau pergi atau tidak? Iya. Kami akan pergi. Ayo, Adi Jaran Lejong, kita pergi. Iya, Kak. Tikus-tikus comberan. Hiya! 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 Malam terus merangkak ke arah fajar pagi. Malam semakin tua renta. Bulan pucat kedinginan di atas langit, dan angin bertiup membawa kabut dari celah-celah lereng gunung Arjuno. Suasana di sekitar Candi Tigawangi nampak sunyi dan lengang. Bangunan candi yang terdiri dari batu-batu bersusun berdiri dalam keremangan cahaya bulan, seolah ingin terus menjadi saksi berlangsungnya sejarah sepanjang zaman. Pendekar Lo dan Mesin yang dalam pelarian setelah peristiwa berdarah di pelataran Candi Sorabana menjelang tengah malam tadi, kini duduk bersandar pada dinding candi yang berlumut. Sampai kapan kita harus hidup dengan cara seperti ini, Lo? Kau harus tabah dan sabar, istriku. Suka dan duka silih berganti. Tak selamanya mendung itu kelabu. Iya, tapi mendung di atas langit kehidupan kita lebih banyak kelabunya. Bayangkan saja, di negeri sendiri kita menjadi pelarian. Dan sekarang, di negeri orang, kita pun dikejar, diburu dan dimusuhi. Apa sebenarnya kesalahan kita, Lo? Ya, barangkali kesalahan kita. Kalau hal ini boleh dianggap sebagai suatu kesalahan, ialah karena kita selalu berusaha ingin baik. Kita selalu jujur dan membela kebenaran. Kalau memang begitu, lalu apa perlunya kita melakukan ini semua? Apa perlunya kita harus jujur, harus baik dan membela kebenaran? Itulah persoalannya. Hal-hal yang baik yang dianjurkan para leluhur seringkali tidak membuat kita senang. Dan disitulah letak pengorbanan. Setia dan teguh pada pendirian dan watak satria, sekalipun harus mempertaruhkan nyawa. Istriku, kita tidak boleh goyah. Kita jangan tergoda untuk hidup bersenang-senang dengan menjual keyakinan. Jadi, kita tidak berhak untuk hidup bahagia? Mesin, apakah selama ini kau merasa tidak bahagia, Mesin? Maafkan aku, Lo. Bukan begitu. Maksudku,
Mengapa kita tidak bisa hidup tenang, tentram, damai tanpa harus mengalami goncangan-goncangan seperti ini? Sudah lama aku merindukan kehidupan seperti itu. Hidup bersama suami dan anak-anak yang kucintai di sebuah rumah mungil yang dikelilingi kebun buah-buahan atau sayur-sayuran. Rumah kita berdiri di kaki gunung yang berhawa sejuk, dan kita juga memelihara ternak. Suamiku rajin bekerja di kebun, dan aku akan menyiapkan makan siang. Alangkah indahnya hidup seperti itu. Bukankah kita pernah mengalaminya ketika kita tinggal bersama Paman Maboyi? Iya, kita pernah mengalaminya, walau rasanya hanya sekejap mata. Kita pernah hidup tentram setelah melewati hari perkawinan. Setiap sore kita bisa duduk berdua di serambi depan, memandang debur ombak laut dan bukit Homosan yang cantik disinari matahari senja. Tapi semua itu menjadi hilang lenyap begitu Panglima Kosing datang bertamu. Istriku, Panglima Kosing adalah sahabat baikku. Aku banyak berhutang budi baiknya. Karena itu, sudah selayaknya kita balas membantu dia. Ya, memang semua ini mesti terjadi. Tapi mengapa harus menimpa diri kita, loh? Barangkali karena pedang ciptaan Tuan Ranubaya itulah yang menjadi sebabnya. Dulu aku mempunyai seorang paman. Dia berasal dari desa Loksan, sebelah utara Cambaluk. Dia mempunyai sebatang tombak yang membawa sial. Dan seluruh keluarganya terbunuh secara keji. Aku takut, loh. Jangan-jangan pedang naga puspa yang kau bawa itu pun memiliki tuah sakti yang merusak. Pedang naga puspa ini memang luar biasa. Senjata seperti ini jarang dibuat orang. Tapi aku yakin, senjata ini tidak membawa pengaruh merusak. Kalau dia kelihatan ganas dan haus darah, itu semata-mata karena si pemegang belum menguasai ilmu yang cocok atau yang memadai. Itulah sebabnya kita pergi ke desa Kurawan. Siapa tahu kita bisa menemui salah seorang sanak famili Tuan Ranubaya yang nantinya bisa mewarisi senjata bertuah ini. Dan, memang itulah yang diharapkan Tuan Ranubaya. Kita hanya mengantarkan senjata pusaka ini kepada pemiliknya yang sesungguhnya. Tapi bagaimana kalau kita tidak bisa menemui orang yang cocok, loh? Apakah kau akan membawa senjata itu seumur hidupmu? Mei, kita jangan mudah putus asa. Dan kita jangan sampai keliru memilih orang. Sebab kalau sampai senjata ini jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat dan beraliran ilmu sesat, akibatnya akan menimbulkan bencana yang besar. Meisin masih kelihatan meragukan apa yang dikatakan Lau Sisan suaminya. Mereka masih bercakap-cakap untuk sesaat lamanya. Angin bertiup lembut. Karena lelah dan rasa kantuk, akhirnya mereka tertidur. Pendekar Lau terbangun ketika malam tinggal sejengkal lagi. Dia terkejut melihat istrinya tak ada di sampingnya. Kemana perginya? Aku melihat ada hal-hal yang tidak beres. Mesin! Mesin! Itu dia. Mungkin dia tidak bisa tidur lalu mencari angin di luar.
Mesin! Kau bukan Mesin. Siapa kau? Masa kau lupa padaku, Tuan Lu? Coba kau ingat-ingat lagi. Iya, aku ingat. Kau adalah gadis aneh yang pernah kutemui di tengah hutan tarik. Waktu itu, kau sedang memanggang daging burung. Ya, rupanya Tuan Lu masih dapat mengingat pertemuan kita beberapa hari yang lalu. Apa sebenarnya yang Tuan cari di tempat ini? Akulah yang sebenarnya yang harus bertanya begitu. Mengapa kau tiba-tiba berada di tempat ini? Oh iya, sepertinya aku dapat mengingat. Ya, walau samar-samar. Bukankah kau berada dalam pelataran Candi Surabana? Jadi siapa kau ini sebenarnya? Apakah kau termasuk kaki tangan orang yang bernama Empu Tong Bajil itu? Itu adalah urusan pribadiku. Tuan Lu tidak perlu tahu. Lalu mau apa kau datang kemari? Apakah kau mau menangkap aku? Tuan tidak perlu curiga. Aku datang dengan maksud yang baik. Barangkali saya bisa memberikan petunjuk yang berguna kalau memang Tuan membutuhkannya. Sebenarnya hendak pergi kemanakah, Tuan? Kami hendak pergi ke desa Kurawan. Oh, Kurawan letaknya di sebelah timur dari sini. Besok pagi, Tuan bisa menyongsong matahari terbit menuju kaki Gunung Anjasmara. Tuan terus saja menyusuri kaki gunung itu, memutar ke arah timur laut. Desa Kurawan terletak di balik kaki Gunung Anjasmara, yang bersebelahan dengan kaki Gunung Arjuno. Oh, iya. Terima kasih atas keteranganmu yang sangat berharga ini. Yang harus Tuan ingat sekarang ini ialah, jangan sampai Tuan mendekati wilayah kota Daha. Dan janganlah Tuan singgah di desa di sekitar daerah ini. Karena Tuan sedang dicari-cari. Lebih baik Tuan menghindari desa atau tempat-tempat yang ramai. Apakah persoalanku sudah sampai ke tangan pemerintah Kediri? Kebo Mundarang adalah patih Kediri. Tentu dia akan mengirimkan banyak telik sandi untuk melacak tempat persembunyian Tuan. Baiklah. Saya akan menuruti nasihatmu. Tapi... ada apa, Tuan? Kau pencuri pusuk. Kau sudah mencuri pedangku. Dan sekarang kau berpura-pura baik padaku. Sabar, Tuan Lo, sabar. Coba jelaskan apa yang terjadi. Aku tidak percaya padamu. Pada semua keteranganmu. Kau pasti kaki tangan pemerintah Kediri. Aku sudah terjebak rupanya. Aku tertipu. Ayo, sekarang kembalikan pedang itu. Ayo, iya. Tunggu, Tuan, tunggu. Tunggu. Jangan keburu nafsu. Aku tidak mengambil pedang Tuan. Bohong. Pasti kau pencurinya. Dan mungkin sekarang ini kau sudah menangkap dan menawan istriku. Kurang ajar kau. Maaf, saya tidak bisa melayani Tuan. Kau harus mengembalikan pedang itu dan juga istriku. Kalau tidak, aku akan berbuat nekat. Aku tidak peduli siapa kau sebenarnya dan aku akan mengejarmu sampai ke batas cakrawala. Ayo, kembalikan pedang itu. Kembalikan juga mesin istriku. Aku tidak mencuri pedang Tuan. Dusta. Terserah. Tuan mau percaya atau tidak. Tapi aku berkata yang sesungguhnya. Maaf, aku tidak bisa lama-lama di tempat ini. Hei, awas! Jangan lari kau! Jangan lari, pencuri! Rasanya nafasku mau putus. Tapi aku harus membuang senjata ini. Dialah yang membuat nasib kami menjadi sengsara. Mungkin pedang ini tak bersalah apa-apa. Tapi kami pun tak bersalah. Dan kami hanya ingin hidup tenang. Bukan menderita dalam pelarian seperti ini. Aku mendengar sayup-sayup suara air sungai yang deras. Biarlah. Putra itu baru saja melangkah beberapa tindak ke arah datangnya suara air sungai ketika mendadak dua bayangan berkelebat menghampirinya.
orang itu yang ternyata adalah Jaran Lejong dan Jaran Bangkal segera menghadang langkah-langkah Maisin. Maisin terkejut dan untuk sesaat tak tahu apa yang akan dilakukannya. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi dengan wanita berkebangsaan Mongolia yang kini menjadi buron pemerintah Kediri tersebut? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Maisin, maafkan aku, Maisin. Maisin. Maisin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara Y. Rudi Wartono. Kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Daun-Daun Bersemi Lagi. Dalam seri yang ke-67 ini, didukung oleh para pemain, Edi Dosa sebagai Lo Sisan, Eli Ermawati sebagai Maisin, Haryoko sebagai Empu Renteng, Surya Tanjung sebagai Jaran Lejong, Wenda sebagai Jaran Bangkal, Idris Afandi sebagai Macan Kombang, M. Pratomo sebagai Kebo Kluyur, Narto sebagai Adisara, dan pembawa cerita Nusri. Selamat segera mendekati Maisin yang menggenggam pedang naga puspa erat-erat. Kita beruntung, Kakang Jaran Bangkal. Kitalah yang beruntung. Karena akhirnya kita yang berhasil menemukan pelarian orang asing itu. Hati-hati, Adi Jaran Bangkal. Mungkin yang seorang lagi bersembunyi tidak jauh dari tempat ini.
dan kita bisa masuk perangkapnya. Hei, di mana temanmu yang laki-laki itu? Temanmu atau suamimu dia itu? Di mana dia? Mau apa kalian mencari Lau suamiku? Kalau kalian mau menangkap aku, silakan. Berani juga wanita asing ini, Kakang. Dia menantang untuk kita tangkap. Mungkin dia sudah tidak cinta lagi pada suaminya. Karena itu ingin kita tangkap Adijaran Lejong. Otak kalian kotor berdebu. Bagaimana kalian bisa menjadi pendekar sejati dengan otak sekotor moncong babi hutan? Berdebah. Kau berani sekali mengumpat kami sekasar itu. Apa kau tidak menyadari bahwa nasibmu sekarang berada di tangan kami? Hah? Ayo, menyerah saja. Menyerah dan mari ikut kami. Kalau kau menyerah, berarti kau bersikap manis pada kami. Dan hal itu tentu saja sangat menyenangkan karena pekerjaan kami bertambah ringan. Ayo, menyerah saja. Dan mari kami bawa menghadap Tuan Kebo Mundarang di Kediri. Percayalah, kau tidak akan diapa-apakan. Aku tidak akan menyerah. Sekalipun aku seorang wanita. Ayo, majulah kalian berdua. Kalian baru kuizinkan membawaku ke Kediri kalau aku sudah terkapar menjadi mayat. Jadi kau memilih cara seperti itu, ha? Sayang sekali. Mengapa kami harus memperlakukan seorang wanita lembut seperti kau dengan kasar? Ayo, Adijaran Lejong. Baik. Nanti keburu pagi. Cepat kita bereskan saja wanita ini sekarang juga. Baik, Kakang. Jaran Lejong dan Jaran Bangkal segera mempersiapkan jurus-jurus untuk mengawali penyerangan. Tapi mereka tergagap ketika Mesin melompat mundur dan... Dia menghunus pedang siluman itu, Kakang. Tenang. Tenang saja, Adijaran Lejong. Jangan gentar. Kita pasti bisa mengatasinya. Kami sebenarnya tidak bermaksud menyakitimu. Tapi mengapa kau menggunakan senjata itu? Kalau kalian mendekat, tubuh kalian akan hancur lumat terkena sambaran pedang ini. Hayo, mendekatlah kalau kalian benar-benar pendekar jantan. Jangan kau paksa kami untuk sungguh-sungguh bertarung. Kalianlah yang memaksaku menggunakan pedang ini. Hiya! Aku seperti mendengar suara ledakan keras dari arah sana datangnya. Dan sepertinya suara ledakan pedang naga puspa. Jangan-jangan Mesin mendapat bahaya. Mereka tak berani menghadapi pedang pusaka ini. Dasar pendekar berwatak pengecut. Pedang ini... mengapa seperti lengket di telapak tanganku? Tenagaku seperti tersedot kekuatan dari dalam benda aneh ini. Aku tak bisa melepaskannya lagi. Bagaimana ini? Aku tidak tahan lagi. Kalau begini, aku akan lenyap bersama benda ini. Biarlah aku harus mati bersamanya. Aku akan terjun ke sungai yang dalam itu dan hilang bersama pedang naga puspa ini. Berusaha melawan arus kekuatan yang menghisap tenaganya. Pada saat itu, fajar pagi telah datang dan Mesin sudah berhasil mencapai tebing sungai yang cukup tinggi dan curam. Sesaat dia menatap ke bawah, ke arah pusaran air yang deras yang seolah-olah melambai-lambai ke arahnya. Tapi pada saat yang sangat menegangkan itu, pendekar Lau muncul dan berlarian mendekati tebing. Mesin! Jangan, Mesin! Jangan mendekati aku, lah. Mesin istriku. Apa yang akan kau lakukan, Mei? Biarlah aku mati terseret arus di bawah sana bersama pedang ini, loh.
Biarlah aku menjadi korban senjata pusaka ini. Jangan, Mesin. Jangan lakukan itu, Mei. Aku tidak tahan lagi loh. Tak tahan lagi. Mei. Loh. Mesin. Maafkan aku loh. Maafkan aku. Aku tak bisa menahan diri. Sudahlah. Kau terlalu lelah. Jangan menambah beban dengan pikiran yang macam-macam. Untung kau segera datang menolong. Kalau tidak, aku tentu sudah tak ada lagi, Lau. Bukankah kau sudah tahu rahasia menggunakan pedang ini? Mengapa kau berani mengeluarkannya dan menggenggamnya terlalu lama? Kau pasti belum lupa peristiwa yang menimpa Langkir, bukan? Dia mati seketika karena berani mengamuk dengan menggunakan pedang ini. Tubuhnya hangus seperti terbakar. Iya, aku masih ingat apa yang pernah diceritakan gadis bernama Kurantil itu. Tapi entahlah, aku gugup ketika dua orang laki-laki itu mau menyerang aku. Siapa? Dua orang laki-laki katamu? Iya, aku kepergok dua orang kaki tangan Empu Tong Bajil. Mereka bermaksud menangkap aku dan membawa ke Kediri. Kalau begitu kita harus segera meninggalkan tempat ini, Mesin. Iya, benar loh. Daerah ini tidak aman. Mereka terus mencari dan melacak tempat persembunyian kita. Nah, marilah kita pergi. Kita cari tempat persembunyian yang aman. Setelah beberapa hari, kita bisa meneruskan perjalanan ke Desa Kurawan. Pendekar Lau dan Mesin meninggalkan tebing sungai yang merupakan anak sungai Kali Berantas. Mereka berjalan menuju kaki Gunung Anjasmara. Mereka berjalan sengaja menghindari tempat-tempat yang ramai. Menjelang tengah hari, mereka tiba di desa Pakahuli. Mereka istirahat sejenak di pinggiran desa untuk sekedar melepaskan rasa dahaga dan lapar. Setelah itu, mereka meneruskan perjalanan hingga senja tiba. Pendekar Lau mengajak istrinya menginap di sebuah vihara tua yang terletak di celah-celah lereng antara Gunung Anjasmara dan Arjuno. Tempat ini cukup aman untuk bermalam. Sepertinya daerah ini tidak pernah dijamah manusia lagi. Iya, tapi udara di sini sangat dingin. Oh, lihatlah. Tanganku sampai berkerut karena menahan dingin. Kasihan kau, istriku. Kau harus ikut menderita bersamaku. Aku sudah menyadarinya, Lau. Kau benar. Apa yang kita alami, kapan dan dimanapun kita berada, sebenarnya bukanlah wewenang kita. Semua ini sudah menjadi kehendak sang nasib yang selalu akan menyertai kemana kita menginjakkan kaki. Syukurlah kalau kau sudah mengerti. Hanya kadang-kadang aku merasa kasihan dan iba melihat keadaanmu. Mestinya kau bisa hidup tenang dan bahagia. Seandainya bukan Lau Sisan yang menjadi suamimu, Mei. Lau, jangan berkata begitu. Aku tak mau mendengarnya lagi. Aku berkata dengan rasa tulus, Mesin. Aku merasa tidak bisa membuatmu bahagia. Apapun yang terjadi dan kualami, selama kau masih setia, aku akan merasa bahagia loh. Oh, Mesin istriku. Aku bangga sekali dapat dipertemukan dengan seorang wanita seperti kau. Aku tidak akan menyesal seumur hidupku, Mesin. Aku pun tak akan menyesal seumur hidupku, loh. Ada apa, loh? Mengapa kau memandangku terus? Apakah ada yang aneh dalam wajahku? Kau kelihatan amat cantik malam ini. Kau macam-macam saja. Rambutku kusut. Dan sudah sejak kemarin aku belum membersihkan badan. Bagaimana kau katakan aku cantik? Tapi sungguh, Mesin. Kau nampak cantik seperti pengantin yang duduk di atas pelaminan. Kau cantik bagaikan patung Dewi Kuan Im. Sudahlah. Jangan memuji, loh.
nanti aku besar kepala. Mesin, aku juga merasa dingin sekarang ini. Kau agak merapat ke sini loh. Di situ anginnya terlalu besar. Dan angin itu membawa kabut tipis yang mengandung uap air. Iya. Makanya dingin sekali. Nah, di sini memang lebih hangat. Lau, peluklah aku, Lau. Mei. Mengapa kau menjadi canggung dengan istrimu sendiri? Biasanya kau selalu memeluk aku bila kita sedang duduk berdua di serambi rumah kita. Entahlah, Mesin. Mungkin karena peristiwa-peristiwa yang menegangkan selama ini, ya, membuatku menjadi canggung. Memang sudah lama juga kita tidak duduk seperti ini. Rasanya kita kembali lagi ke tanah leluhur. Jangan katakan hal itu, Lau. Nanti aku jadi sedih. Iya, kita memang harus melupakan semua yang membuat hati kita sedih. Ya, maafkan aku, istriku. Mengapa kau belum juga tidur, Lau? Apa belum mengantuk? Apakah kau sudah mengantuk? Tidurlah kalau sudah mengantuk. Besok kita teruskan perjalanan. Aku dingin, Lau. Aku mau tidur sambil memelukmu. Iya. Mari. Tidurlah, Mesin. Aku akan menjagamu. Dua insan suami istri itu pun tertidur pula setelah beberapa saat lamanya memadu kasih, memadu cinta penuh gelora yang indah. Mereka bercinta hanya disaksikan lumut-lumut yang menempel di dinding bangunan vihara tua, serangga malam, dan bulan yang mengambang kesepian di atas langit. Kita harus tekun melacak dan mengamati suasana di sekitar kita. Ya, sebenarnya yang kita khawatirkan adalah kalau mereka itu ternyata mata-mata yang disusupkan oleh pihak musuh. Seperti kalian ketahui, sampai saat ini, pemerintah Kediri masih terus mengadakan gerakan pembersihan. Sisa-sisa kaki tangan Prabu Kertanegara belum seluruhnya bisa dibasmi. Dan mereka masih mengharapkan suatu ketika dia Sang Ramawijaya akan tampil kembali untuk memimpin pemberontakan balasan. Nah, oleh karena itu, Sang Prabu Jayakatwang sangat mengharapkan bantuan para pendekar seperti kalian untuk mengkokohkan kekuasaan dan memantapkan ketertiban dan keamanan umum. Apakah sampai sekarang masih belum diketahui di mana tempat persembunyian dia Sang Ramawijaya itu? Belum diketahui secara pasti. Dulu mereka pernah digerebek dan lenyap di desa Kudadu. Lalu sampai sekarang tidak terdengar lagi beritanya. Tapi pemerintah Kediri masih terus mencurigainya dan menganggap dia Sang Ramawijaya sebagai musuh bayangan. Menghadapi musuh seperti itu jauh lebih berat, Tuan. Iya, jelas. Bahaya itu tidak nampak, tapi terasa. Kalau kita lengah dan tidak waspada, bahaya seperti itu bisa langsung muncul dan mengancam sendi-sendi kekuasaan pemerintah. Dan kalau hal ini sampai terjadi, berarti perang besar akan menyusul sebagai akibatnya. Bagaimana menurut pendapat Tuan tentang perempuan liar yang mengaku bernama Sakawuni, ya? Yang jelas, dia memusuhi pemerintah lama. Dan itu merupakan jaminan bahwa dia tidak bakal berkhianat terhadap kelompok kita. Tuan Kepu Mundarang memang cukup jeli.
Orang-orang seperti itulah yang perlu dicari dan dimanfaatkan kepandaiannya. Dia harus berkemampuan tinggi, tangguh, dan ulet. Tapi dia juga harus mempunyai alasan yang kuat untuk bergabung dengan kita. Mengapa kau tanyakan hal itu, Macan Kombang? Apakah kau masih penasaran? Oh, tidak, Tuan Renteng. Kalian tidak perlu kecil hati. Karena tidak terpilih menjadi salah satu di antara 4 besar. Kalian mempunyai kepandaian, dan kalian bisa menggunakannya untuk membantu pemerintah Kediri. Oh, Tuan Renteng. Saya melihat sekilas ada 2 orang berlari-lari kecil menyeberangi lembah di depan itu. Sepertinya seorang laki-laki dan seorang wanita. Iya. Jangan-jangan mereka 2 orang asing itu. Mereka seperti buru-buru dan bayangannya segera lenyap di balik gundukan bukit batu itu, Tuan. Baik. Sekarang begini. Kau, Kebo Kluyur, Macan Kombang, dan Adisara. Kalian bertiga mengejar 2 orang itu melewati jalan setapak ini. Dan aku akan menggunakan jalan yang lain. Baik, Tuan. Rasanya. Aku haus sekali. Apakah tidak ada sumber air di dekat sini? Entahlah. Mungkin di sebelah sana loh. Tempat ini terlalu terbuka. Rasanya kurang aman, Mei. Itu, lihat. Di sana itu ada rimbunan pohon-pohon liar. Kita istirahat di sana saja loh. Dan barangkali ada sumber air bersih yang bisa kita minum. Iya, ayolah. Pendekar Lau menjamah bahu istrinya. Mereka baru melangkah beberapa tindak ketika mendadak muncul 3 orang berkuda mengampiri mereka. Ada orang-orang berkuda. Tenang saja, Mbak. Jangan gugup. Benar juga dugaan kita. Lihat, bukankah mereka ini orang-orang yang kita cari itu? Tenang, Maisin. Kalau sampai mereka mau berbuat jahat pada kita, jangan jauh-jauh dariku. Loh, bukankah mereka 3 pendekar yang ikut bertanding di Candi Surapana? Iya, aku masih bisa mengenali mereka. Yang membawa senjata rantai itu kalau tidak salah bernama Kebo Kluyur. Bagaimana Paman Kebo Kluyur? Apa yang akan kita lakukan sekarang? Ya, apalagi kalau bukan segera meringkus 2 orang asing ini. Kalau begitu, apalagi yang kita tunggu? Ayo, cepat tangkap mereka! Kebo Kluyur, Macan Kombang, dan Adisara segera mengambil ancang-ancang untuk mengadakan penyergapan. Pendekar Lau dan Maisin berdiri berapat, dan agaknya mereka telah siap bertarung mati-matian. Kami tahu siapa kalian. Dan kami juga tahu apa maksud kalian mengepung kami. Ayo, tangkaplah. Tangkaplah kami. Tapi kami pun tidak akan berdiam diri. Lebih baik kami mati berkalang tanah daripada harus menyerah. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah akhirnya pendekar Lau dan Maisin harus tertangkap dan dibawa ke Kediri sebagai tawanan? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.
pedang ini naga puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara Y. Rudi Wartono. Kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Daun-Daun Bersemi Lagi. Dalam seri yang ke-68 ini didukung oleh para pemain Edi Dosa sebagai Lo Sisan, Eli Ermawati sebagai Mesin, Haryoko sebagai Empu Renteng, M. Pratomo sebagai Kebo Kluyur, Idris Afandi sebagai Macan Kombang, Narto sebagai Adisara, dan pembawa cerita Nusri. Selamat mendengarkan. Mesin berdiri merapat ke pinggang pendekar Long. Sementara itu Kebo Kluyur, Macan Kombang dan Adisara segera bergerak menyebar. Sambil menimang-nimang senjata kala rantai, Kebo Kluyur mendekati pendekar Long. Hei, kalian orang asing. Jangan harap kalian sekarang bisa lolos dari sergapan kami. Apa kesalahan kami sehingga kalian mau menangkap kami? Kalian tidak perlu tahu apa kesalahan kalian. Ya. Kalau kalian mau menurut, tidak berusaha melawan, nah, itu akan jauh lebih baik. Oh. Kami harus tahu apa kesalahan kami. Kalau memang terbukti kami bersalah, kami tidak akan melawan. Kita manusia yang tentunya berbuat atas dasar hukum dan akal sehat.
Kau tidak perlu banyak omong kosong orang asing. Pokoknya kamu menurut atau tidak. Kalau begitu sikap kalian, kami terpaksa menjawab tidak. Sampai kapanpun kami akan melawan penangkapan sewenang-wenang. Ayo, Abisara, Macan Kombang. Pertarungan segera terjadi dan berlangsung dengan sengit. Pendekar Law menghadapi Kebo Kluyur yang menyerang bersama Adisara. Sementara Mesin menghadapi jurus-jurus Macan Kombang dari lereng Bromo. Tapi belum sampai pertarungan merampungkan 10 jurus, mendadak terdengar derap kaki kuda mendekat. Lihat, Tuan Renteng. Ternyata benar penglihatan mata saya. Inilah mereka. Pelarian orang-orang asing itu. Coba kalian minggir. Kuharap mereka bisa kita ajak bicara secara baik-baik. Baik, Tuan. Kalian pandai juga bersembunyi. Cukup banyak dikerahkan para telik sandi untuk melacak pelarian kalian. Tapi sampai saat ini, belum ada laporan yang menggembirakan. Ini membuktikan bahwa kalian orang-orang yang cerdik, yang ulet, dan sekaligus berani. Tapi kami yakin, sekalipun kalian pandai mencari tempat persembunyian, melebihi seekor bunglon, suatu saat pasti akan tertangkap juga. Sebab hendaknya kalian tahu, daerah ini semua sudah dikepung rapat. Ratusan telik sandi disebar, dan mereka juga bekerja sama dengan penduduk desa. Kalian tentu tak akan selamanya bersembunyi dalam kesunyian di hutan, atau di tempat-tempat yang terpencil. Iya, kami juga tahu bahwa kami tak mungkin selamanya hidup dalam pelarian di tempat persembunyian. Nah, itu bagus sekali. Artinya, kalian menyadari keterbatasan kalian, kelemahan kalian. Kulihat kalian berdua sudah sangat lelah. Mengapa kalian tidak menyerah saja? Tidak. Kami tidak akan menyerah. Karena kami merasa tidak pernah berbuat salah. Soal salah atau benar, itu soal mudah. Tuan keliru. Justru soal itulah yang paling utama, Tuan. Di mana letak hak asasi seorang manusia kalau dia bisa ditangkap tanpa kesalahan? Untuk mengetahui apakah salah atau tidak salah, maka kalian harus diperiksa dulu oleh mereka yang menguasai bidang hukum dan tata tertib pemerintahan. Dan untuk memeriksa kalian, tentu saja kalian harus bersedia kami bawa ke kota Kediri. Di depan para penghulu kehakiman nanti, kalian bisa mengadakan pembelaan. Maaf, Tuan. Kami tidak bersedia. Kami keberatan. Mengapa? Kami tidak mempunyai jaminan. Tidak mempunyai perlindungan atas keselamatan jiwa kami. Aku yang menjamin. Aku yang akan melindungi kalian. Kalau memang kalian tidak bersalah. Tapi bagaimana kami bisa percaya pada janji dan perkataan Tuan? Sulit juga kalau begitu. Sebenarnya kalian ini siapa? Kalian berasal dari mana dan kalian mempunyai tujuan kemana? Namaku Lo Sisan. Dan ini istriku Mesin. Kami datang dari negeri yang jauh, dari daratan Mongolia. Lalu kemana arah dan tujuan perjalanan kalian? Maaf Tuan. Soal itu terpaksa tidak bisa kami katakan. Loh, mengapa? Siapa tahu kami dapat membantu. Kalian pasti mempunyai satu tujuan tertentu. Kalian ingin menemui seseorang, bukan? Maaf. Kami terpaksa tidak bisa mengatakannya. Kalian mempunyai hubungan dengan pemerintah Singasari barangkali? Tidak. Dengan bekas pejabat pemerintah Singasari yang sekarang ini hidup dalam persembunyian barangkali? Kami tak berminat turut campur urusan-urusan negara. Kami ini orang-orang yang bebas. Lalu mengapa kalian berani datang ke Candi Sorabana dan mengintip pertemuan kami di sana? Atas perintah siapa itu?
siapa junjunganmu sebenarnya? Ha? Sudah kami katakan, Tuan. Kami adalah orang-orang yang bebas. Kami tidak bekerja untuk golongan tertentu. Ya, terserah Tuan mau percaya atau tidak. Tapi saya sudah berkata yang sejujurnya. Baiklah. Kalian berhak untuk menentukan sikap. Tapi kami pun sedang menjalankan tugas dari pemerintah yang syah. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kami harus membawa kalian berdua ke kota Kediri. Sekarang juga. Kebo Kluyur, Adisara, Macan Kombang. Baik, Tuan. Kali ini pendekar Lo dan Mesin benar-benar bertarung antara hidup dan mati. Karena mereka tahu lawannya pun menggempur habis-habisan. Sementara masih ada Empu Renteng yang belum turun gelanggang. Melihat kekuatan lawan jauh lebih besar, pendekar Lo segera menghunus pedang naga puspa. Dengan maksud segera merampungkan pertarungan, walaupun harus membunuh satu atau dua orang yang menyerangnya. Pada saat itulah, Empu Renteng melompat ke tengah gelanggang. Setelah sebelumnya mencabut pedangnya yang berwarna kuning seperti emas murni. Macan Kombang kena, Tuan. Lihat. Lehernya mengucurkan darah segar. Dia mati, Paman. Salah seorang kawan kita terbunuh, Tuan. Kebo Kluyur dan kau Adisara, urusi perempuan itu. Biar aku yang akan menandingi pendekar asing ini. Pendekar Lo dengan gigih menahan serangan yang dilontarkan Empu Renteng dengan sambaran pedang kuningnya. Akan halnya Empu Renteng baru sekarang menyaksikan dan merasakan sendiri kehebatan pedang naga puspa yang berada dalam genggaman pendekar Lo. Pedang yang di tangan orang asing itu. Tanganku bergetar dan langsung kesemutan setiap pedang kuningku membentur pedang bersosok aneh itu. Tapi aku harus berusaha lagi. Akan kugebrak 2-3 kali berturut-turut. Sebenarnya pendekar Lo tidak merasa kesulitan untuk membendung arus serangan Empu Renteng yang terus mengalir bagaikan banjir bandang. Tapi dia justru sangat mengkhawatirkan keadaan istrinya. Mesin memang kelihatan kerepotan dan keadaannya makin lama makin payah. Mendadak Adisara dengan jurus setan rebutan sacen yang ganas dan membingungkan menyerang dengan bertubi-tubi. Mesin menjadi gugup. Mereka kabur, Tuan. Mari kita kejar, Paman. Tahan. Tidak usah dikejar. Mereka tidak akan mampu lari jauh. Iya. Adisara sudah berhasil melukai perempuannya, Tuan. Ya. Karena itu kita tidak usah buru-buru. Biar saja mereka merasa tenang sesaat. Sementara itu, kita akan mencari akal untuk meringkusnya. Kalau perlu, kita minta bantuan Kakang Bajil di Jasun Wungkal.
Tapi Tuan, kalau kita kejar, kemungkinan besar kita bisa menangkap mereka. Dengar! Selama pendekar asing itu masih menggenggam pedangnya yang bentuknya aneh, dia tetap masih merupakan bahaya yang besar. Kalau dia mengamuk, salah-salah kita yang menjadi kurban. Karena itu, kita harus bersabar. Tunggulah, aku akan mencari siasat untuk membekuk mereka tanpa harus menelan kerugian. Nah, mari kita ke Siasun Mungkal. Mesin, kau tidak apa-apa. Kau masih bisa menahan luka dalammu, bukan? Aku lengah. Pukulan orang itu keras sekali, menerkam punggungku. Aku menyesal sekali. Seharusnya aku terus menjagamu. Tapi orang yang kurus jangkung itu terus memburu aku dengan pedang kuningnya. Rupanya ini merupakan siasat mereka, Mei. Mereka berharap dapat melukaimu dan menjadikannya sandera. Bagaimana rasanya? Dadaku agak sesak loh. Dan di dalam sini seperti ada segumpal darah beku. Nyeri dan panas sekali rasanya. Kalau begitu marilah kita mencari tempat yang aman. Kita istirahat sebentar loh. Aku lelah sekali. Iya. Wajahmu pucat dan tanganmu dingin. Coba kau tunggu sebentar ya. Kau mau kemana? Ya, barangkali di sekitar tempat ini ada air bersih. Kau harus minum. Kepalaku pusing sekali. Pandangan mataku menjadi kabur. Mesin. Dia pingsan lagi. Apa yang harus kulakukan sekarang? Baiklah. Aku harus mencari tempat yang aman untuk mengobati luka dalamnya. Tapi bagaimana kalau bertemu lagi dengan 3 orang itu? Kalau memang demikian, apa boleh buat? Aku akan bunuh mereka semuanya. Akan kubunuh mereka semua dengan pedang naga puspa ini. Di mana kau, suamiku? Mesin, aku di sini, di sampingmu. Tempat apa ini? Mengapa rasanya dingin? Kita berada dalam sebuah goa. Entah goa apa namanya. Yang penting kita bisa istirahat dengan aman. Oh iya, bagaimana rasanya lukamu sekarang? Apakah aku pingsan tadi? Iya, kau pingsan. Aku seperti tertidur pula sekali. Iya, kau pingsan cukup lama. Oh iya, kau mau minum? Aku mendapatkan air bersih. Lihat, kutempatkan dalam sebuah daun. Ayo, minumlah. Minumlah barang seteguk, Mesin, supaya tubuhmu menjadi lebih segar. Ayo, minumlah. Apakah mereka masih terus mengejar kita, loh? Mungkin saja begitu.
Kau tahu sendiri bahwa pemerintah Kediri telah turun tangan, bukan? Dan mereka menyebarkan orang-orang ke segala penjuru desa. Kalau begitu, kita telah menjadi musuh negeri ini. Tapi kurasa tidak. Buktinya masih kita temukan orang-orang yang bersikap baik. Seperti Aki Gumbrek, lalu gadis yang aneh itu juga. Sudahlah, jangan putus asa, Mesin. Kita pasti bisa keluar dari kesulitan ini. Masih terasa sakit? Dadaku masih sesak. Kadangkala sukar sekali untuk menarik nafas. Baiklah, aku akan mengobatimu. Kau bisa duduk, bukan? Kau akan mengobati dengan cara bagaimana, loh? Sudahlah, tidak usah. Lebih baik kau istirahat. Kulihat kau juga lelah sekali. Kau butuh istirahat, loh. Sudahlah, Mei. Jangan pikirkan aku. Yang penting kau sembuh dan bisa meneruskan perjalanan lagi. Ayo, duduklah. Rupanya kau belum tahu juga ya. Aku bisa mengobati luka dalam. Ya, dengan menyalurkan tenaga dalamku ke tubuh orang yang terluka. Ayo, kita coba saja. Duduklah. Pelan-pelan. Nah, duduklah baik-baik. Kaki bersila dan aturlah pernapasanmu. Dan pusatkan perhatian pada bagian yang terluka. Pendekar Lo duduk di belakang mesin. Dia pun bersila. Napasnya turun naik teratur. Otot-otot leher dan wajahnya menegang. Itu pertanda dia sedang mengumpulkan tenaga dalamnya yang kemudian disalurkan ke bagian telapak tangan. Mesin. Dia pingsan lagi. Ya, tapi aku sudah berhasil mengeluarkan sebagian darah beku dari mulutnya. Dan kalau hal ini kuulangi 3 atau 4 kali, ini sewaktu pendekar Lo menggodanya. Nah, sekarang kau harus duduk kembali seperti kemarin. Aku akan mengobatimu lagi. Sudah tidak terasa sakit lagi, loh. Rasa nyerinya sudah lenyap. Tapi, Mesin, aku harus mengobatimu sekali lagi. Hal ini untuk menghindari gangguan darah beku yang mungkin masih tertinggal di sela-sela tulang igamu. Ayolah, duduklah, Mei. Loh, apa kau tidak mendengar sesuatu? Iya. Aku mendengar langkah-langkah manusia menuju kemari. Pendekar Lo segera mendekap istrinya dan membawanya masuk lebih jauh ke dalam goa. Untuk sesaat mereka diam menunggu. Dan memang langkah-langkah itu terdengar semakin jelas dan semakin dekat. Nah, para pendengar sekalian, langkah-langkah siapakah itu? Apakah manusia ataukah binatang buas? Silakan memperoleh jawabannya dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.